Halo semuanya, Om Swastiastu and welcome back to my channel. Senang sekali saya Aditya Esgoro kembali hadir ke hadapan teman-teman semua yang selalu senantiasa menunggu video terupdate dari Aditya Esgoro channel. Dan kita kembali lagi di konten Ramal Esgoro. Di konten Ramal Esgoro kali ini saya akan kembali untuk membacakan request-request yang sudah masuk di akun sosial media saya ataupun juga di kolom komentar. Hari ini kita membahas tentang Gias, Gino Abraham dan juga Yasmin Neper. Kira-kira apa yang kita bahas tentang mereka berdua dan juga seperti apa pembahasannya? Sabar terlebih dahulu karena saya ingatkan buat teman-teman semua yang baru saja bergabung dan baru tahu dari channel ini, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu dan bunyikan loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Aditya Esgoro channel. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya channel ini semakin berkembang, ditonton banyak kalangan dan tentunya menjadi semangat baru buat kami untuk selalu upload dan memberikan tontonan menarik lainnya. Apabila sudah subscribe, sudah dipunya loncengnya, sudah di like juga, kita akan saja pembahasan kita hari ini tentang Gias, Gino Abraham dan juga Yasmin Neper. Jadi ada request yang meminta saya supaya membacakan bagaimana karir dari Gino Abraham dan juga Yasmin Neper setelah acara SCTV Award kemarin ya. Dan ini sebenarnya request ataupun juga pertanyaan ini sudah mau saya jawab sebelum saya membuat video ramalan asmara setiap zodiak, tapi ternyata waktunya sudah nggak keburu, jadi baru saya jawab setelah ramalan asmara setiap zodiak selesai ya. Jadi mohon maaf untuk Gias lovers, semoga masih bisa sempat ya, masih bisa momennya ini masih sempat dan juga tetap bisa menjawab rasa penasaran para Gias lover ataupun juga para teman-teman yang menyaksikan video ini. Jadi yang ditanyakan itu sebenarnya kira-kira bagaimana sih karir mereka berdua, karena kan kemarin sempat masuk nominasi tapi sayangnya mereka berdua itu tidak memenangkan ya, tidak dapat award. Kira-kira kedepannya akan seperti apa, ataukah mungkin akan ada penurunan ataupun bagaimana, kita akan lihat seperti apa karir dari mereka berdua. Seperti biasa ya, kita akan acak terlebih dahulu kartu tarot ini ya. Sembari mengacak, tidak lupa saya ingatkan buat teman-teman semua yang ingin request artis atau public figure idola kalian yang ingin diramal oleh saya, bisa langsung saja tulis di kolom komentar. Jangan lupa sertakan nama dan juga apa yang diramalkan tentang artis idola kalian tersebut. Boleh tentang karirnya, boleh juga tentang asmaranya, ataupun kalian konsultasi permasalahan pribadi kalian, boleh tanya apa saja, baik karir, keuangan, asmara, kesehatan, hubungan kamu sama si dia, tingkat kecocokan kamu sama si dia, apakah ada orang ketiga, apakah ada sesuatu yang mengganggu hubungan kamu sama si dia, langsung saja di Instagram saya di @aditya_esgoro. Jangan lupa syarat dan ketentuan berlaku karena itu adalah konsultasi yang berbayar. Oke, kita akan mulai untuk mengambil kartu yang pertama. Oke, kita lihat kartu yang pertama. Ini dia. Ya, di sini muncul kartu Judgment ya. Kartu Judgment ini adalah salah satu dari kartu utama ataupun juga salah satu dari kartu mayor ya. Lihat ada malaikat yang sedang meniup trompet ya. Kemudian di sini terlihat juga ada berbagai macam manusia ya, jenis kelaminnya maksudnya ya. Karena ada yang laki-laki, ada yang perempuan, ada yang anak-anak, ada yang dewasa ya. Jadi berbagai macam usia dan juga jenis. Untuk kartu yang pertama ini saya lebih melihat itu juga menjadi sebuah pertanda, kemudian juga menjadi sebuah pembuktian juga lah ya untuk Yasmin Neper dan juga Gino Abraham. Bagaimanapun juga mereka berdua itu sudah memberikan yang terbaik, actingnya, kemudian juga chemistry mereka, dan juga ya saya lihat sinetron mereka berdua itu bertahan cukup lama ya, kemudian juga fansnya juga banyak. Cuma sayang ya, yang namanya kompetisi itu kan ada yang menang, ada yang kalah ya, tapi tidak selalu yang kalah ini karena memang kualitasnya itu jelek, enggak seperti itu ya, enggak selamanya, karena bisa jadi memang persaingannya cukup ketat, kemudian juga ya itu tadi, harus ada yang menang, harus ada yang kalah. Tapi menurut saya pribadi ya, seseorang yang sudah masuk nominasi itu berarti seseorang yang sangat diperhitungkan, karena dia bisa menyingkirkan mungkin kandidat yang lain, kandidat yang mungkin akan dimasukkan ke nominasi ternyata tidak masuk karena dia sudah dimasukkan ya. Dan mungkin untuk Yasmin dan juga Gino, mereka berdua itu sudah menunjukkan yang terbaik. Kalau misalkan teman-teman perhatikan, teman-teman khususnya yang yang menyaksikan sinetron mereka, pastinya tahulah ya kapasitas mereka berdua seperti apa, kualitas acting mereka seperti apa, pastinya tahu. Dan juga
tidak kalah lah ya, tidak kalah untuk disandingkan dengan nominasi-nominasi lain atau bahkan yang memenangkan nominasi tersebut. Dan di sini yang saya lihat tidak ada hal yang mungkin membuat para netizen ataupun juga para fans itu kemudian berpaling dari mereka berdua. Mungkin ada sedikit kekecewaan kenapa mereka tidak menang, tapi yang saya lihat itu tidak akan menurunkan, tidak akan melunturkan kecintaan para fans kepada idolanya tersebut. Masih banyak yang bisa mereka lakukan, apalagi usia mereka ya tergolong masih cukup muda, jadi perkembangan dan juga jalan mereka masih cukup panjang. Kita akan lihat untuk kartu yang kedua akan seperti apa. Kita akan ambil, ini dia. Di sini muncul kartu yang berlambang cups ya. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 buah cups, dan sepertinya ada seseorang ya yang sedang berjalan ke belakang, dan ini ada rembulan ya, seolah-olah ini di malam hari. Untuk kartu yang kedua ini, yang saya lihat di sini antara Gino dan juga Yasmin, sepertinya ini agak menurunkan frekuensi mereka terlebih dahulu di dunia entertain setelah sinetronnya Bungkus, dan juga kemarin juga sempat masuk nominasi itu tadi ya, seolah-olah ingin break sejenak ya, pengen istirahat sejenak. Tapi yang saya lihat ini tidak akan terlalu lama untuk mereka berdua. Dan untuk Yasmin dan juga Gino, apakah mereka bisa bersama lagi dalam suatu project, itu mungkin akan kita bahas di episode yang selanjutnya, karena sebenarnya juga sudah ada yang bertanya tentang seperti itu. Tapi kalau misalkan kita bahas untuk satu konten ini akan agak rancu ya. Tapi yang saya lihat di sini akan ada sedikit penurunan, bukan berarti penurunan karir, tapi setidaknya mereka itu ingin agak bersantai terlebih dahulu ya. Yang namanya kemarin sempat stripping gitulah ya, selalu setiap hari, kemudian juga kayak kejar tayang banget, jadi pasti akan menguras energi dan juga pikiran, membuat mereka harus agak relax, mungkin ingin liburan terlebih dahulu, ataupun juga melewati waktu bersama ya, bersama dalam arti lebih santai, karena yang biasanya kan kerja, tapi ini pengennya lebih santai dahulu. Tapi yang saya lihat ini ada beberapa kalangan yang mungkin akan berpikir agak negatif gitu ya. Negatifnya gini, wah kayaknya akan jarang terlihat kamera, akan jarang tersorot infotainment ya. Ada anggapan-anggapan seperti itu, kemudian juga membuat mereka berpikir wah kayaknya karirnya akan turun ya. Ada anggapan-anggapan seperti itu. Tapi pada dasarnya saya lihat tidak ada penurunan yang signifikan, cuman memang mereka ingin menurunkan frekuensinya saja. Mereka ingin lebih santai terlebih dahulu ya, tidaknya ingin melepas lelah dan juga penat mereka setelah syuting stripping setiap hari, kemudian juga kejar tayang tadi, sehingga mereka ingin lebih bersantai terlebih dahulu. Guys, tunggu dulu. Sebelum kita lanjut videonya, saya ingin menginformasikan buat teman-teman semua, khususnya yang subscribe Aditya Sgoro channel, silahkan kalian bisa subscribe juga channel saya yang satunya yang berbau-bau horor, misteri, dan juga mistis ya. Kalian bisa langsung saja subscribe Horror Maniacs. Untuk linknya sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Silahkan di subscribe, dan saya mohon dukungannya, mohon supportnya, semoga channel saya semakin berkembang. Oke, kita lanjut untuk video selanjutnya. Selanjutnya kita akan mengambil kartu yang ketiga atau kartu yang terakhir ya. Ini dia. Di sini muncul kartu Wheel of Fortune ya. Ini adalah salah satu dari kartu mayor ataupun juga salah satu dari kartu utama. Terlihat ada berbagai macam gambar ataupun juga lambang di sini ya. Ini ada malaikat, ada burung, ada sapi, ada singa, dan masing-masing dari mereka itu memiliki sayap semua ya. Dan di tengahnya ada gambar roda ya, seperti roda kehidupan yang berputar. Jadi memang meskipun ada anggapan mereka itu akan ada penurunan, itu semua memang hanya sebatas putaran kehidupan, di mana mereka itu saat ini memang mungkin sedang tidak mengambil suatu project, ataupun belum ya, belum mereka ambil, belum mereka eksekusi, jadi ingin bersantai terlebih dahulu itu tadi. Dan juga anggapan kira-kira mereka akan turun atau tidak, itu juga kembali kepada para netizen.
kadang netizen itu ada yang nggak suka, kemudian juga memberikan komentar-komentar negatif. Itu adalah hal yang biasa lah ya di dunia entertain. Tapi yang saya lihat banyak juga yang sudah memberikan dukungan supaya Gino dan juga Yasmin itu tetap eksis di dunia entertain Indonesia, khususnya segera mendapatkan project yang baru, segera ada project baru, segera tayang ya, karena mereka mungkin sudah banyak dirindukan juga, khususnya kalau misalkan mereka bisa bareng, bisa kerjasama lagi. Tapi itu semua ya agak sulit lah ya. Gimana ya kalau misalkan saya menjelaskan, agak sulitnya gini, kita ambil contoh dari sinetron yang sebelah ya. Sempat booming Cinta Brian dengan Zoe Abbas Jackson, tapi saat ini mereka terpisah ya, karena Cinta Brian sama bukan Zoe Abbas, Heiko van der Vecken ya. Padahal mereka itu masing-masing sudah ada identiknya, pasangannya sama siapa. Tapi kira-kira apakah Gino dan juga Yasmin akan dipisahkan sehingga Gino sama siapa, Yasmin sama siapa? Mungkin itu bisa jadi. Dan kadang kalau misalkan itu terjadi, nantinya akan ada huru-hara lagi. Jadi seolah-olah ini memang sudah masa di antara mereka berdua itu ada semacam cobaan gitulah ya. Entah itu anggapan bahwa karir mereka akan meredup, ataupun juga semangat yang agak berkurang karena mereka tidak mendapatkan award gitu ya. Tapi menurut saya itu bukan sebuah hal yang patut dirisaukan lah ya, karena mereka berdua itu sudah bukan artis yang ecek-ecek gitu, enggak ya. Mereka bukan artis yang gimana gitu, enggak. Tapi tetap mereka itu artis yang memiliki fans yang banyak. Kemudian juga kapasitas mereka itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Mereka sudah menunjukkan ya, bisa masuk nominasi itu adalah sebatas hal yang sangat luar biasa. Jadi tidak perlu diragukan lagi. Dan yang saya lihat, mereka akan bisa segera bangkit lah ya. Ataupun juga kalau misalkan projectnya belum ada, karir mereka itu tetap akan lancar, kedepannya akan seperti apa. Dan dari ketiga kartu ini, yang saya simpulkan adalah karir dari Yasmin dan juga Gino ya. Meskipun di nominasi kemarin mereka tidak dapat juara, itu tidak akan menghalangi jalan mereka dan juga karir mereka untuk bisa lebih bagus lagi. Yang saya lihat, mereka itu masih memiliki prospek yang cukup cerah di dunia entertain Indonesia. Apalagi kalau misalkan Gino Abraham dan juga Yasmin Neper dipersatukan lagi dalam suatu proyek, itu kayaknya akan lebih bisa mengangkat proyek mereka ya. Proyek mereka pastinya akan terangkat dan nama-nama mereka juga akan semakin terangkat lagi, karena mereka berdua itu sudah sangat identik lah ya. Di luaran sana udah cukup banyak kayak cidukan-cidukan kebersamaan di antara mereka berdua. Jadi pastinya akan sangat dirindukan bagaimana kebersamaan antara Gino dan juga Yasmin, entah di depan layar ataupun juga di balik kamera ya. Kita doakan saja untuk karir dari Yasmin Neper dan juga Gino Abraham. Semoga tetap semangat untuk menghibur dan juga memberikan karya yang terbaik untuk para netizen dan juga para fansnya di seluruh Indonesia. Dan ingat, ini hanya sebatas prediksi, karena segala sesuatu di dunia ini atas kehendak Tuhan Yang Maha Esa. Manusia hanya bisa berusaha dan berdoa, manusia bisa berencana, tapi tetap Tuhanlah yang menentukan. Dan apabila ada salah kata, salah ucap, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena manusia adalah tempatnya salah dan hilaf. Akhir kata, saya Aditya Spuro mohon undur diri. Kita ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih dan sampai jumpa. Om Santi 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 Om.